Selanjutnya, kami persilakan Ketua Senat Sekolah Farmasi, Profesor Dr. Apoteker Sukrasno MS, membacakan riwayat hidup Profesor Apoteker Diki Mudakir SSI, MSI, PhD. Terima kasih Ibu Ketua FGB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor ITB, yang terhormat Ketua MWA ITB atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Senat ITB, serta para hadirin semua, izinkan saya membacakan kurikulum vitae Dekan Sekolah Farmasi ITB yang saat ini akan menyampaikan orasi ilmiahnya, sehingga saya diberi amanah sebagai orang paling tua di Sekolah Farmasi ITB dan Ketua Senat Sekolah Farmasi ITB untuk membacakan kurikulum vitae-nya. Profesor Dr. Diki Mudakir lahir di Bandung 13 Maret 1972, merupakan anggota KK Farmasetika, menjadi PNS 1 Oktober 1998, menjadi guru Desember 2024. Keluarga itu terdiri anak keempat dari 5 bersaudara. Orang tua Bapak Maftuh almarhum dan Ibu Nuryati. Istri ini kalau manggilnya susah, Elnovianti Nain atau Nina, Empu. Anak Alma Nadia Fadilah, Tiara Rasita Fadilah, dan Harun. Pendidikan S1 Sarjana Magister Farmasi ITB, kemudian doktornya dari Hokkaido University. Perkuliahan, barangkali kalau saya sebutkan namanya itu agak kurang paham sebagian besar, tetapi kira-kira kuliahnya itu tentang bagaimana membuat obat yang pahit itu kalau diminum tidak pahit, kemudian dosisnya tepat dan awet, kalau dibawa kemana-mana juga aman, dan kalau bisa itu dosisnya kecil supaya tidak meracuni penggunanya, karena obat dan racun itu beda tipis katanya. Itu kira-kira. Kemudian di dalam proses pendidikan dan penelitian dia menghasilkan 77 lulusan sarjana, 35 lulusan magister, 7 lulusan dokter, mendapatkan 33 hibah penelitian, menghasilkan 33 publikasi internasional dan nasional, dan 4 paten. Di ITB sudah cukup terkenal karena Profesor Diki itu merupakan ketua program studi mulai 2012-2017, kemudian gugus kendali mutu SF tahun 2018-2020, dan kalau komunitas ITB sakit pasti kenal Pak Diki karena beliau ketua UPT Layanan Kesehatan ITB 2020-2025. Dan mulai 2025 beliau menjadi dekan Sekolah Farmasi ITB. Pengabdian pada masyarakat itu ada vaksinasi, kemudian di RSHS, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, ID dan sebagainya. Kontribusinya di tingkat nasional diantaranya asesor LAM PTKes, asesor sertifikasi dosen dan BKD, Pokja Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota, koordinator divisi pelatihan pengembangan dan pengembangan Amari C19 ITB Universitas Pajajaran, kemudian penguji doktor di beberapa perguruan tinggi. Kerjasamanya sangat luas, diantaranya dengan BRIN, Tohoku University, Paros,
Hokkaido University, University of Georgia College of Pharmacy, kemudian Nagasaki University. Mendapat penghargaan dari Rektor ITB bidang penelitian pada tahun 2017, kemudian Catai Lencana 10 tahun 2010, kemudian Catai Lencana 20 tahun, dan penghargaan 25 tahun. Hobinya sangat menarik, yaitu traveling alias jalan-jalan, tindak-tindak, kemudian wisata hijau. Tetapi kalau kemampuan bertaninya pasti kalah dibandingkan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Apoteker Diki Mudakir SSI MSI PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amalan ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Sekolah Fakultas atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang hadir secara daring. Saya akan menyampaikan orasi guru besar ilmiah saya dengan judul Desain Rasional Sistem Penghantaran Nanopartikel Bertarget Intrasel. Dengan outline sebagai berikut: pendahuluan, penghantaran berbasis nanopartikel, nanoparticles fate, cellular uptake mechanisms, intracellular trafficking, riset yang telah dikembangkan, serta penutup. Sebagai pendahuluan, menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang selanjutnya akan digunakan dapat untuk mencegah atau dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Untuk mendapatkan efisiensi yang terapi yang baik, karenanya dibutuhkan tepat target, tepat dosis, tepat waktu. Dengan demikian dibutuhkan sistem penghantaran obat, karena dengan demikian dapat mengendalikan laju, tingkat, dan juga lokasi pelepasan obat. Dalam sistem penghantaran obat, paling tidak ada 3 kelompok yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah active pharmaceutical ingredient, yang dapat berupa small molecules, kemudian macromolecules, ataupun genetik material. Kemudian dari sisi carrier, atau tadi yang sudah disampaikan sebagai pembawa, dapat berupa konvensional. Mungkin Bapak Ibu mengenali ada bentuk sediaan itu berupa tablet, sirup, salep misalkan, dan itu yang disebut dengan bentuk carrier yang konvensional. Kemudian ada juga novel drug delivery system, yang mana dalam hal ini diperlukan salah satu diantaranya pendekatan nanoteknologi untuk memberikan efisiensi terapi yang baik. Nah, dengan demikian diperlukan target kerja, dalam hal ini berupa organ, tisu, sel, atau yang lebih spesifik yaitu organel. Disampaikan tadi mengenai penghantaran berbasis nanopartikel, tentunya sangat penting sekali karena ini menggabungkan proses sains dan rekayasa yang pada akhirnya akan diperoleh ukuran dengan skala nano. Seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini, untuk sistem penghantaran obat bisa digunakan quantum dot, nanopartikel, liposom, dan sebagainya. Dan juga tadi sebagai aktif materialnya, itu bisa berupa makromolekul DNA misalkan gitu ya, ataupun protein, virus, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan sistem nanopartikel ini, dapat dilakukan pelepasan secara dikendalikan, kemudian juga penghantaran yang spesifik, proteksi terhadap obat, kemudian penghantaran ke area yang sulit diakses, dan juga mengatasi hambatan biologis.
Dengan menggunakan nanopartikel ini akan diperoleh rasio permukaan terhadap volume yang tinggi, sehingga dengan demikian dapat terjadi peningkatan reaktivitas, perubahan sifat optik, dan juga perubahan sifat mekanis. Perjalanan suatu nanopartikel menuju target kerjanya merupakan proses yang kompleks, karena contohnya di sini dilihat target misalkan pada tumor, nanopartikel yang dihantarkan paling tidak harus safe di pembuluh darah sentral. Jangan sampai terjadi eliminasi terlebih dahulu sebelum sampai ke targetnya. Kalau sudah sampai ke targetnya, harus bisa terinternalisasi ke dalam sel targetnya. Kemudian setelah itu intracellular trafficking di dalam sel itu artinya bagaimana caranya melepaskan zat aktif atau kargo yang ada di dalam sel. Nah, oleh karenanya dibutuhkan desain rasional sistem penghantaran nanopartikel untuk bisa mendapatkan efektivitas penghantaran yang baik. Ketidakmampuan zat aktif untuk mencapai target kerja dalam konsentrasi yang memadai dapat diakibatkan oleh beberapa aspek. Yang pertama misalkan off-target distribution. Sederhananya, pada saat kita ingin menghantarkan nanopartikel targetnya ke otak misalkan, tapi tidak sampai ke otak, malah nyebrang ke organ yang lain, misalkan paru-paru ataupun hati dan sebagainya. Nah, oleh karena harus dipastikan agar bisa tertarget secara dengan baik. Kalaupun sudah sampai pada targetnya, harus bisa dipastikan apakah terinternalisasi ke dalam selnya tersebut. Jangan sampai kemudian sampai ke target tapi tidak masuk pada selnya. Kalaupun sudah masuk pada sel tersebut, ada istilah yang digunakan yaitu multi-drug resistant akibat dari aktivitas protein yang mengexpel out, artinya mengembalikan obat tersebut ke dalam pembuluh darah. Nah, itu juga harus dihindari. Kemudian juga terkait dengan nanopartikel, jangan sampai terjadi premature elimination akibat sifat permukaan dari nanopartikel tersebut, umumnya karena yang bersifat hidrofob. Nah, dengan sifat yang hidrofob itu akan terjadi opsonisasi, sehingga dengan demikian harus dimodifikasi topologi dari nanopartikelnya menjadi lebih hidrofil, contohnya dengan menggunakan polyethylene glycol. Nah, dengan demikian setelah terjadi modifikasi pada permukaan nanopartikel, dapat dikonjugasi juga dengan ligan aktif untuk sampai pada target selectednya. Setelah sampai pada sel targetnya, juga harus disampaikan tadi bahwa nanopartikel tersebut harus bisa terinternalisasi masuk ke dalam sel. Ada jalur endositosis yang utama untuk makromolekul masuk ke dalam sel, yaitu tiga yang utama tersebut adalah makropinocytosis, clathrin-mediated endocytosis, dan juga caveola-mediated endocytosis. Yang harus disampaikan di sini adalah jalur endositosis tersebut menentukan efektivitas penghantaran, karena nasibnya akan berbeda tiap jalur tersebut di dalam sel. Oleh karenanya yang harus pertama dilakukan adalah menentukan dulu jalur masuk yang mana, baru kemudian kita ikuti strateginya untuk perbaikannya seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengidentifikasi jalur masuk untuk makromolekul masuk ke dalam sel tersebut. Kita tahu karena ukurannya tadi adalah nano, tentunya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Perlu dibantu dengan adanya alat bantu di sini, yaitu konfokal atau dengan alat bantu mikroskop, bisa ditentukan secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Salah satu contoh di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, di sini ada sel, kurang lebih bentuk sel di dalam tubuh kita seperti ini. Yang hijau ini adalah nukleus. Kemudian yang warna merah-merah ini, dot merah itu adalah nanopartikel yang dihantarkan masuk ke dalam sel. Pada saat ini terjadi inhibisi seperti ini, nah ini bisa dinyatakan bahwa jalur masuk nanopartikel itu lewat jalur tertentu, dalam hal ini contohnya adalah makropinocytosis. Nah, kemudian setelah sampai ke dalam sel targetnya, perlu juga dipastikan bagaimana zat aktif tersebut bisa dirilis di dalam sel. Ada suatu dogma yang harus diketahui, dipahami, bahwa setelah nanopartikel itu masuk ke dalam sel, kemudian akan terlokalisasi dalam suatu vesikel yang disebut dengan endosom. pH-nya itu adalah normal, pH sekitar 7, kemudian lambat laun akan turun menjadi 6, dan akan lebih cenderung asam lagi. Kalau tidak terjadi pelepasan atau escape dari endosom ini, akan terjadi degradasi. Nah, ini yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, bagaimana caranya untuk melakukan induksi
dengan menggunakan agent tertentu agar dipastikan zat aktif itu rilis di dalam sel. Nah, bagaimanapun virus adalah guru terbaik dalam proses penghantaran obat. Yang kita tahu virus dapat meluluh lantakan dunia, bahkan setelah COVID lalu itu sampai 2-3 tahun gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Lesson learn yang dilakukan oleh virus itu di-hijack kemudian kita gunakan untuk menghantarkan obat, gitu kurang lebih sederhananya. Nah, pengembangan dan desain rasional nanopartikel oleh karenanya memerlukan pemahaman mekanisme biologis, seluler, dan molekuler. Dan juga isu terkait nanotoksisitas menjadi sangat penting dalam hal ini, jangan sampai menghantarkan obat dalam jumlah yang kecil tapi menimbulkan toksisitas pada tubuh. Terkait dengan riset yang telah dikembangkan, sel penetrating peptide atau R8 ini adalah peptida yang dikenal secara luas dapat membawa nanopartikel masuk ke dalam sel. Akan tetapi kita mencoba mencari novel peptida, dan ini dilakukan screening menggunakan bacteriophage display, dan akhirnya diperoleh 7 amino asid dengan arginin juga sebagai utamanya, dan isoleucine, dan juga glutamin, seperti ini. Nah, kemudian begitu peptida ini dikonjugasi pada nanopartikel, yang diperoleh adalah jalur masuknya lewat clathrin mediated endocytosis dan caveola mediated endocytosis. Peptida ini menginduksi endosomal escape dan dapat digunakan untuk terapi kanker karena materi genetik siRNA dapat menghambat ekspresi gen sampai 52%. Nah, kemudian juga dalam hal ini menarik untuk diperhatikan, peptida baru ini pada saat dikonjugasi pada liposom dengan menggunakan pegylated itu akan berpindah geser uptake mekanismenya menjadi caveola mediated endocytosis. Kemudian kita juga mencoba mencari senyawa baru bukan dari golongan peptida tapi golongan lipid dengan rantai pendek, dan hasil screening menunjukkan natrium oleat yang dalam tim riset kami diperoleh sebagai novel peptida, novel lipid yang dapat digunakan untuk menginduksi endosomal escape. Nah, dari hasil identifikasi jalur masuk ke dalam sel adalah makropinocytosis dan caveola mediated endocytosis, yang di sini bisa diikuti dengan adanya modifikasi pada liposom ini, kemudian terdapat dot warna merah baik pada jam ke-1 atau jam ke-3 menunjukkan bahwa terjadi pelepasan kargo berdasarkan endosomal escape tersebut. Lebih lanjut, kemudian kita menggunakan case fungsi apakah berhasil dengan baik atau tidak dengan penggunaan natrium oleat tersebut. Nah, dalam hal ini simvastatin umumnya diketahui sebagai zat anti-hiperkolesterol. Akan tetapi di sisi lain, simvastatin ini juga mempunyai kemampuan sebagai anti kanker. Hanya saja dosisnya tinggi. Oleh karenanya kita coba akumulasi di dalam nanopartikel, kemudian dilihat potensinya menjadi 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan nanopartikel yang tidak menggunakan natrium oleat. Kemudian lebih lanjut, kematian sel itu juga terkait dengan kerusakan DNA, contohnya seperti ini, terjadi difusi pada DNA ataupun peningkatan ROS di dalam intraseluler. Kemudian kita coba elusidasi mekanisme yang terjadi pada proses endosomal escape tersebut, diperoleh bahwa dengan mekanisme fusi dari nanopartikel tersebut yang diperoleh secara in silico analysis berdasarkan molecular dynamic simulation. Dan juga pembuktian secara di laboratorium menunjukkan bahwa yang warna hijau ini adalah natrium oleat, tidak berbeda signifikan, menunjukkan kemampuan fusi yang tinggi dengan membran endosom. Nah, di sini juga upaya lain dilakukan bagaimana caranya untuk meningkatkan endosomal escape, yaitu dengan menggunakan polimer polyethylene imine yang dimodifikasi dengan menggunakan struktur imidazol. Hasilnya diperoleh, terutama di sini dapat dilihat terjadi peningkatan kargo pelepasan selekoksib ke dalam sitoplasma. Kemudian terkait dengan targetnya juga dilakukan modifikasi pada nanopartikel menggunakan polyethylene PLGA tanpa opsonisasi, tanpa modifikasi pada permukaan terjadi opsonisasi dan tidak menunjukkan akumulasi. Hanya saja
setelah dilakukan modifikasi pada permukaan nanopartikel dengan menggunakan poloxamer, terjadi peningkatan akumulasi pada otot dan juga eliminasi yang rendah di dalam organ lain. Nah, di sini sebetulnya awal penelitian ini adalah menggunakan Phyllanthus nirudi untuk meningkatkan respon imun dari antigen HBsAg. Hanya saja kemudian diketahui Phyllanthus nirudi atau meniran ini dapat menghambat spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma. Nah, oleh karenanya kemudian kami lakukan penelitian bagaimana mekanisme ataupun efek yang terjadi kalau nanopartikel itu mengandung meniran. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nanopartikel kosong saja tidak menimbulkan kematian pada sel. Tapi setelah nanopartikel itu di-loading dengan menggunakan meniran, dapat menimbulkan kematian pada sel. Lebih lanjut, terjadi kerusakan DNA kalau menggunakan nanopartikel mengandung meniran. Contohnya di sini dapat terlihat DNA-nya itu berupa seperti fuse dibandingkan sama seperti kontrol positifnya. Nah, kemudian kami juga mencoba menelisik lebih lanjut bagaimana kaitannya terhadap integritas blood testis barrier pada kaitannya spermatogenesis. Di sini bisa dilihat bahwa ekspresi protein kemudian menurun dengan sangat drastis pada marker connexin 43 dan claudin 11. Kemudian, nah ini yang menarik, kami coba lihat apakah memang betul seperti itu bila dihantarkan dengan menggunakan in vivo. Ternyata nanopartikel mengandung meniran, dihantarkan pada dosis tertentu pada waktu tertentu, kemudian mice di-sacrifice, sperma dikolektif, kemudian dicek kualitasnya, hasilnya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat bahwa sperma normal bentuknya seperti ini. Akan tetapi dengan nanopartikel yang sudah diberi meniran, kemudian terjadi kerusakan, terjadi abnormalitas pada bentuk sperma. Contohnya bent tail, jadi melipat, ataupun sperma tanpa kepala, ataupun bodinya belok, bengkok, ataupun kepalanya juga melipat. Nah, juga bentuk lain adalah di sini menjadi bentuknya yang irregular atau seperti cacing dan sebagainya. Nah, oleh karenanya genotoksisitas dari nanopartikel itu sangat penting karena dapat mempengaruhi kerusakan DNA secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung terkait dengan muatan partikel dan juga ukuran partikel. Yang tadi disampaikan adalah karena nanopartikel tersebut ukurannya kecil sekali, kurang dari 50 nanometer. Kemudian kerusakan DNA juga dapat terjadi karena setelah nanopartikel internalisasi masuk ke dalam sel, kemudian terjadi oksidatif stres, peningkatan ROS, kemudian mengakibatkan DNA damage, apoptosis kematian pada sel. Oleh karenanya dapat dilihat bahwa kedua pengaruh tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung akan membuat BTB disruption, blood testis barrier disruption, artinya protein yang menjaga integritas di daerah tersebut menjadi loose, menjadi renggang. Oleh karenanya kemudian pada akhirnya terjadi pelemahan pada pembentukan sperma ataupun pada spermatogenesis ini. Nah, sebagai penutup, oleh karenanya terkait dengan judul yang sudah tadi disampaikan adalah kita memerlukan desain yang rasional, safe by design, sesuai dengan tujuannya untuk bisa menghantarkan kargo dengan baik, baik berupa small molecule ataupun berupa fraksi, ekstrak misalkan, ataupun berupa materi genetik. Yang pertama adalah pengendalian ukuran. Tadi disampaikan bahwa ukurannya kecil itu memang sangat penting, jangan sampai menimbulkan toksisitas. Tentunya harus ada optimasi antara ukuran, toksisitas, kerusakan DNA, dan juga efek terapi. Nah, kemudian juga modifikasi pada permukaan nanopartikel diperlukan, jangan sampai kemudian belum mencapai targetnya, tapi kemudian tereliminasi pada pembuluh darah. Dan juga pada akhirnya multiple genetic assessment di sini sangat diperlukan. Tadi dapat terlihat bahwa penghantaran nanopartikel ke dalam sel
tidak menyebabkan kematian pada sel, akan tetapi menyebabkan kerusakan DNA. Sehingga contoh tadi yang signifikan yang sudah dilakukan, bahkan sperma bentuknya menjadi kacau gitu kurang lebih. Nah, itu salah satu real contoh yang kami lakukan terkait dengan riset yang sudah dikembangkan sejauh ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada keluarga, istri Itsumo Aisteru Kata, El Nufiantinina Emhum Korekaramo Yorosiko Nengashimasu, anak Almanda Dia Fadilah, Tiara Nasita Fadilah, dan Zaki Harun, tetap semangat ya bertiga. Orang tua almarhum Bapak Dr. Andes Maftuh berpulang 1 bulan sebelum COVID, bulan Februari 2020. Kemudian Ibu Yoyoh Nuryati yang hadir bersama kami semua di sini, mertua almarhum Bapak Syarif, kemudian Ibu Hajah Dahnian Harun. Beliau ini bahkan yang selalu mendorong saya kapan guru besarnya gitu ya, selalu menanyakan pengingat mungkin begitu. Terima kasih untuk selalu diingatkan. Kemudian saudara kandung Insinyur Eva Rufaah, Dr. Anda Apoteker Ega Rugayah MKM, almarhumah Dini Rodiani, ini kembaran saya Bapak Ibu. Kemudian Insinyur Oka Mutakin MBA beserta keluarga. Saudara ipar Elda Gustini, kemudian Eltris Juniarti, Bobi Dahnia Resya, beserta keluarga. Kemudian ucapan terima kasih disampaikan kepada Institut Teknologi Bandung, Ketua Senat ITB Profesor Edi Tri Baskoro beserta anggota Senat, Rektor ITB Profesor Tata Cipta Dirgantara beserta para pimpinan, Ketua Forum Guru Besar Profesor Mindriani Syafila dan anggota, para dekan sekolah Fakultas ITB, Ketua Senat SF ITB Profesor Sukrasno, terima kasih sudah membacakan CV saya. Wakil Dekan SF ITB Profesor Neng Kurniati WDA hadir bersama kami. Kemudian Dr. Rika lagi postdoc di Jepang, para ketua program studi di lingkungan SF ITB. Ucapan terima kasih disampaikan kepada profesor berikut yang merekomendasikan saya menjadi guru besar. Yang pertama Profesor Heni Rahmawati, Ketua KK Farmaseutika Sekolah Farmasi ITB, Profesor Maria Immaculata Iwo dari SF, Profesor Anggraini Barlian yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini, Profesor Herto Dwi Aryastadi dari Teknik Lingkungan, terima kasih Pak Herto sudah berkenan hadir, Profesor Dwi Setiawan, Dekan FTMM Unair, terima kasih sudah hadir, kemudian Prof. TN Saifullah Sulaiman dari Farmasi UGM, Profesor Hideyoshi Harashima Hokkaido University Jepang, dan Profesor Hidetaka Akita Tohoku University Jepang. Dan para dekanat SF 2020 sampai 2025, dekan lalu Profesor I Ketut Adnyana, WDS Dr. Lia Amalia hadir di sini. Kemudian para reviewer, pegawai, tendik yang sudah memberikan bantuannya selama pengurusan guru besar. Tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para senior KK Farmaseutika, yaitu Profesor Charles Siregar Mendiang, Profesor Guswin Agus, Profesor Fauzi Sueb yang sekarang di Amerika, almarhum Dr. UU Mar'u, dan almarhumah Profesor Debbie Sufi Retnoningrum. Ucapan terima kasih pada guru besar yang hadir pada hari ini dan senior, ada Profesor Andreanus, ada Profesor Sukmajaya, kemudian Prof. Jesse Sofia Pamuji, Profesor Tutus Gusdinar, Profesor Yaya Cahyati, terima kasih sudah mereview draft orasi guru besar saya, kemudian Dr. Sasanti Tarini dari Janto, dan Profesor Sundani Nurono, terima kasih sudah berkenan hadir. Ucapan terima kasih disampaikan big hug untuk KK Farmaseutika, Profesor Heni Rahmawati sebagai Ketua KK dan semua anggota yang tidak disebutkan satu persatu di sini. Mohon maaf, akan tetapi terima kasih untuk dukungannya sejauh ini. Kemudian ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh kolega dosen SF ITB. Ini juga sama. Kemudian kepada PNUKAI, sekarang beralih menjadi UKM PPAI, ada Profesor Daryono, Profesor Umi Atiyah dari Unair, Profesor Dr. Endang Wahyuningsih dari Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi, dan juga Rektor OSCE itu Dr. Lucy Dewi Sasongko. Nah, ini ucapan terima kasih kepada geng BT. BT itu singkatan dari Beungeut Ti Taheun, Bapak Ibu. Jadi
Sebetulnya nggak keren-keren amat, tapi kami biar membuat singkatan lebih baik ya, geng BT. Kemudian XX ini menyeratkan bahwa sudah berganti nama beribu-ribu kali ya Profesor Sofi. Kemudian sampai akhirnya menjadi sahabat berkah, eling sama usia masing-masing, jadi namanya menjadi sahabat berkah. Mudah-mudahan semuanya menjadi guru besar. Kemudian ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada tim riset DM, alumni dan mahasiswa. Ini kerjanya bukan makan-makan terus Bapak Ibu, tapi risetnya tadi sudah disampaikan. Diwakili hadir oleh beberapa orang nama di sini, kemudian motornya kami bertiga, saya pribadi, Dr. Satrialdi dan Dr. Ibrahim Sodako dari lulusan dari Mesir. Nah, ucapan terima kasih disampaikan kepada kolaborator, seperti namanya listed di sini, ada Profesor Dani Rahmat yang juga hadir sama kita semua. Tidak lupa Angkatan 91, terima kasih sudah berkenan hadir. Orang-orangnya semua lengkap, tertulis ada di sini. Hatur nuhun. Kemudian tidak lupa UPT Layanan Kesehatan diwakili oleh Pak Peri, Pak Andi yang juga sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih untuk semua yang tidak lupa bila tidak tersebut satu persatu dalam kesempatan pagi ini. Kemudian terakhir, izinkan saya untuk membacakan kode kehormatan guru besar. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 19 Juli 2025, Profesor Diki Mudakir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.